saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia, dan semua yang kita rasakan pada hari ini semua atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Kaum muslimin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita sama-sama murojaah pelajaran nahwu. Dalam hari ini masih berkaitan dengan i'rab, pembahasan pada buku Tuhfatus Saniyah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam i'rab, anwa'ul i'rab. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjut dengan pembahasan jamak taksir. Wa amma jam'u taksiri fal muradu bih ma dalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ma taghayyurin fi sighati mufradihi. Jadi jamak taksir adalah kata yang menunjukkan lebih dari dua disertai perubahan pada bentuknya, ma'a takhayyurin fi sighati mufradihi. Wa anwa'u takhyiri al-mawjudatu fi jumu'i taksir sitatun, dan perubahan yang terdapat pada jamak taksir sitatun ada 6. Yang pertama, taghayyurun bisyakli laisa khairu. Pada perubahan pertama ini perubahannya hanya pada harokat saja. Contohnya adalah asadun wa ustun, wa namirun wa numurun. Ya, huruf mufrad dan jamak pada dua contoh ini, fa inna huruful mufradi wal jam'i fi hadaini misalaini muttahidatun, adalah sama. Wal ihtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha, dan beda antara isim mufrad dan jamak di sini hanya pada harokatnya saja. Jadi kaum muslimin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan pada jamak taksir ini hanya pada harokat saja, tidak mengalami perubahan pada pola atau susunan. Ya, jadi ketika isim mufrad menjadi jamak taksir pada isim ini tidak mengalami perubahan pada polanya, tetapi hanya pada harokatnya saja, makanya tidak terlihat berubah. Namirun, numurun, jadi tidak ada yang berubah pada huruf nunnya, pada huruf mimnya, pada huruf roknya, tidak ada perubahan susunan, tetapi yang berubah adalah harokatnya. Demikian juga pada asadun, ustun, tidak mengalami perubahan pada huruf alifnya, pada huruf sinnya, pada huruf dalnya. Ketika menjadi jamak taksir sama saja, baik isim mufrad maupun jamak taksir, yang berubah adalah pada harokatnya saja. Ya, wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha, perubahannya, perbedaannya ada pada harokatnya saja. Yang kedua, di antara bentuk perubahan pada jamak taksir, taghayyurun binaqsi laisa khairu. Perubahan jamak taksir ini berupa pengurangan huruf saja. Laisa khairu, tidak ada yang lain. Nahwu contohnya, tuhumatun menjadi tuhumun. Ya. Tukhamatun menjadi tukhamun. Fa anta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hadainil misalain. Jadi kita mendapati bahwa bentuk jamaknya kurang satu huruf pada dua contoh ini. Jadi kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah SWT, berbeda dengan sebelumnya.
perubahan bukan pada susunan kata, pada polanya atau susunannya, tetapi berbeda pada harokatnya. Adapun yang kedua ini perubahannya adalah pengurangan huruf. Contohnya tuhomatun menjadi tuhamun, tuhamatun menjadi tuhamin. Jadi ada yang hilang pada huruf tersebut ketika berubah, yang dari isim mufradnya tuhamatun ketika menjadi jamak taksir menjadi tuhamun, ada huruf tak yang hilang di situ. Makanya dijelaskan tukhayyarun bin naqsi laisa khairun. Perubahannya pada jamak taksir ini pada pengurangan huruf saja. Apa perubahannya? Wa huwa ta'u wa baqil hurufi ala haliha fil mufrad. Perubahannya adalah hilangnya huruf ta dan huruf sisanya sama seperti bentuk mufradnya, hanya hilang huruf ta-nya. Tuhamatun menjadi tuhamun, ya tidak ada perubahan, ya secara mencolok, tetapi hanya kurang satu huruf, yakni huruf ta. Yang ketiga, di antara bentuk perubahan pada jamak taksir dengan adanya tambahan huruf. Takhayyurun bisiyadati laisa khairu. Perubahan berupa penambahan huruf saja. Laisa khairu, tidak ada yang lain. Nahwu contohnya sinwun menjadi sinwanun. Fi mithli qouli ta'ala sinwanun wa khairu sinwanin. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penambahannya pada perubahan jamak taksir ini adalah adanya huruf alif yang pada mufradnya tidak ada huruf alif. Sinwun menjadi sinwanun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sinwanun wa khairu sinwanin, ya. Kemudian perubahan berikutnya jadi dari jamak taksir adalah takhayyurun fil syakli ma'an naqsi. Perubahan pada harokat sekaligus pengurangan pada hurufnya. Nahwu contoh sarirun menjadi sururun, sarirun menjadi sururun, kitabun menjadi kutubun, ahmaru menjadi khumrun, abyadu menjadi baydun. Jadi adanya pengurangan sekaligus perubahan pada harokatnya. Ya, lihat sarirun menjadi sururun. Ya, ada di sini ada pengurangan huruf ya, kemudian juga perubahan pada harokat. Sarirun, sururun. Jadi ada dua, perubahan pada harokat, pengurangan pada huruf. Kitabun, kutubun, ada huruf alif yang hilang di situ, sekaligus harokatnya berbeda, berubah. Ahmaru menjadi khumrun, di sini berkurang huruf alif, sekaligus harokatnya berbeda. Abyadu, ketika jamak taksir, ya, baydun, di sini ada yang kurang huruf alifnya dan harokatnya juga berubah. Kemudian perubahan berikutnya pada jamak taksir taghayyurun fi syakli ma'aziyadah. Perubahan pada harokat disertai penambahan huruf. Kalau tadi perubahan pada harokat sekaligus pengurangan huruf. Nah, di sini ada perubahan harokat sekaligus penambahan huruf. Nahwu contohnya sababun menjadi asbabun, batolun ketika menjadi jamak taksir abtalun, hindun ketika menjadi jamak taksir hunudun, sab'un menjadi siba'un, di'bun di'abun, wa syuja'un menjadi syuja'anun.
Ya, kita lihat sababun. Ya, penambahnya adalah pada huruf alif, asbabun. Ya, dua huruf alif. Ya, asbabun. Kemudian batulun, ya, juga ada penambahan, ya, menjadi abtalun, sekaligus harokatnya juga berubah, ya. Kemudian hindun, ada tambahan wawu di situ dan harokatnya juga berubah, hunudun. Sab'un menjadi sibaun, ada tambahan alif di situ dan harokatnya juga berubah. Ya, kelihatan sekali. Kalau tadi sebelumnya yang nomor 4 pengurangan pada huruf sekaligus berubah harokat, dan ini yang kelima ini ada penambahan huruf plus perubahan harokat. Hindun ada tambahan wawu di situ, hunudun dan harokatnya berubah juga. Ya. Kemudian yang keenam di antara perubahan pada jamak taksir kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takhayyurun fi syakli ma'a ziyadah wan naqsi jami'an. Nah, ini tambah lagi kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan pada harokat disertai penambahan juga pengurangan huruf sekaligus. Masya Allah. Ya, contohnya nahwu, ya, karimun, kuroma'u, ya, hurufnya bertambah, ada yang berkurang, juga harokatnya berubah. Karimun, kuroma'u, ya, kuroma'u, mana yang kurang? Rupiahnya. Penambahannya apa? Alif. Harokatnya berubah menjadi kuroma'u, ya, penambahannya alif, pengurangannya ya, harokatnya berubah dari karimun kuroma'u. Kemudian pada kata rohifun berubah menjadi ruhfanun. Yang kurang mana? Huruf ya-nya, tambahannya adalah alif, harokatnya berubah ruhfan. Pada kata katibun berubah menjadi kutabun. Amirun wa umara'u, tambahannya alif, pengurangannya ya. Masya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya wa hadhil anwa'u kullaha takunu marfu'atun bid-dhammah, dan seluruh jenis jamak taksir ini dirafa dengan dhammah. Marfu'atun bid-dhammatin sawa'un akana al-muradu min lafdin al-jam'i mudzakkaran, sama saja apakah termasuk dari jamak mudzakkar, seperti nahwu rijalun, kutabun, amkana al-muradu minhu muannasan, atau sama saja, ya, amkana al-muradu minhu muannasan, atau sama saja, ya, dia itu muannas. Contoh hunudun wazayanibu, wasawa'un akanat dhammatu dhahirah, atau sama saja dhammahnya itu yang nampak, seperti pada contoh amkanat muqaddarah, atau tersembunyi dhammahnya. Amkanat muqaddaratan, atau dhammahnya tersembunyi, kama fi nahwu, sebagaimana contoh sukara, wajarha, dan juga khuda azara wahabala. Lalu katakan qamar rijalu wazayanibu. Jadi pada contoh qamar rijalu wazayanibu fatajiduhuma marfu'aini bid-dhammati dhahirah, engkau akan mendapati kedua-duanya marfu dengan dhammah yang nampak, bid-dhammati adh-dhahirah. Wa taqulu, dan engkau katakan pada contoh hadarul jarha wal adara
fayakunu kullu minal jarha wal adra, maka pada keduanya, ya, dari kata jarha dan adara, marfu'an bidhammatin muqaddaratin, rafa dengan dhammah muqaddarah, alal alifi man'a min zuhuriha ta'adzur, ya, dhammah muqaddarah pada huruf alif mencegah dari munculnya dhammah, ya. Jadi marfu dengan dhammah muqaddarah pada huruf alif mencegah ta'adzur, mencegah dari munculnya dhammah. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amma jam'ul muannatsis salim, dan adapun jamak muannas salim yaitu ma dalla ala aktsari min asnataini bisiyadatin alif wa ta fi akhiri, isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Nahwu contoh Zainabatu wa Fatimatu wa Hammamatu, tambahannya adalah alif dan ta pada kata Zainabatu, Zainabatun, wa Fatimatun alif dan ta, wa Hammamatun alif dan ta. Taqulu, mengatakan ja'a Zainabatu wa safaral Fatimatu, engkau katakan, ya, Zainabatu wa safaral Fatimatu, maka Zainabatu dan Fatimatun adalah dua isim yang marfu, ya, marfu'an. Wa alamatu raf'ihi madhamatu dhahirah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak. Wala takunu dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannatsis salim, dan tidak ada dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan pada jamak muannas salim, illa inda idhofatil ya'i mutakallim, kecuali ketika diidhofahkan kepada ya mutakallim, seperti hadhihi syajarati wa baqarati, ya, itu dhammahnya muqaddarah atau diperkirakan, ya, syajarati wa baqarat, karena ada itu diidhofahkan pada ya mutakallim. Fa in kanatil alifu khairu zaidah, dan jika huruf alif bukan tambahan, bi an kanat mawjudatan fil mufrati, karena memang tambahan alif tersebut sudah ada pada isi mufradnya. Contohnya al-qadi wal qudatu wad da'i wad du'atu lam yakun jam'a muannatsin salim, maka tidak bisa menjadi jamak muannas salim karena tambahannya sudah ada pada isim mufradnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bal huwa hina idin jam'u taksir, tapi saat ini menjadi jamak taksir. Jadi pada huruf-huruf pada kata yang ada tambahan alifnya yang merupakan bukan tambahan tetapi dari isim mufradnya sudah ada, maka tidak bisa menjadi jamak salim tapi menjadi jamak taksir, ya. Wa kadzalika law kanat ta laisat zaidah, dan demikian juga jika ada huruf ta yang bukan tak tambahan, bi an kanat mawjudatan fil mufrad, karena memang ta ini sudah ada pada isim mufradnya. Contoh maitun amwatun, baitun abyatun, sautun aswatun, ini semuanya ada huruf ta-nya, tetapi bukan tak tambahan, tapi memang asalnya demikian. Dari mufradnya sudah ada huruf ta-nya.
kana min jam'i taksir. Dia adalah jamak taksir. Walam yakun min jam'il muannas salim. Dan tidak bisa atau tidak termasuk jamak muannas salim. Kaum muslimin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya bentuk-bentuk perubahan pada jamak taksir. Ya, semoga yang sedikit ini menambah wawasan kita, menambah kuat pemahaman kita seputar nahwu, salah satunya bab pembahasan i'rab. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan tentunya masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.